Semoga sore hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu program kembali kami hadirkan untuk menyapa mitra semua. Hadir setiap hari kami di jam 4 sore ini. Hadir juga setelah mitra melewati segala aktivitas hari ini. Lelahnya pasti cukup terasa, tapi sekali lagi tidak semata keberhasilan duniawi semata yang harus kita lakukan, tapi bagaimana hubungan kita kepada Allah juga semakin dekat. Transaksi hari ini kita nilaikan, kita jadikan semoga menjadi ladang amal kita. Program Bincang Bisnis Muslim hadir kembali menyapa mitra JIC. Semoga satu tema yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini melengkapi dari bahasan-bahasan di pertemuan-pertemuan pekan-pekan sebelumnya. Masuklah kita, kalau urut kembali, kita sudah masuk di pertemuan yang ke-4 atau 5. Artinya 4 atau 5 pertemuan sebelumnya semoga menjadi jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah melalui bisnis ini. Dan satu tema juga sudah kami siapkan hari ini, menyambut mitra JIC dalam mengakhiri aktivitasnya, baik Anda yang sudah berada di rumah berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, atau mitra JIC masih dalam perjalanan di penghujung aktivitasnya. Untuk Bincang Bisnis Muslim sore hari ini, kita akan mengangkat satu tema tentang ragam akad ijaroh bagi mitra bisnis. Bagi Anda praktisi bisnis, bagi Anda konsumen, Anda produsen, Anda juga pembeli, penjual, bisa bergabung terus bersama kami. Semoga ini juga bahasan ini pelengkap bagi kita untuk menjalankan aktivitas dalam bertransaksi. Sekali lagi tema yang kita ambil sore hari ini, ragam akad ijaroh bagi mitra bisnis. Sudah hadir bersama kita kedua narasumber. Seperti pertemuan sebelumnya, kami selalu hadirkan pakar dari akuntansi syariah. Andi ingatkan kembali, narasumber pertama Dr. Kausar Riza Salman MSA. Beliau merupakan dosen STIE Perbanas Surabaya. Beliau juga penulis buku akuntansi syariah dan beliau juga pengurus Ikatan Akuntan Indonesia untuk Jawa Timur. Narasumber yang kedua, Dr. Nanang Sonhaji MSI. Beliau juga merupakan Kaprodi S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya, pengurus IAI, dan tentunya kedua narasumber ini akan menjadi pelengkap diskusi kita sore hari ini. Sebelumnya disapa dulu mitra JIC yang sudah bergabung bersama kami di channel JIC TV, selamat bergabung. Dan untuk Anda yang bergabung melalui live Facebook kami di Radio JIC juga selamat bergabung. Untuk Anda yang bergabung via audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id juga selamat bergabung. Dan Anda yang bergabung melalui FM 107.7 selamat mengikuti dan memasuki diskusi kita. Baik, kita akan langsung sapa terlebih dahulu Ustadz Kausar Riza Salman dan juga Ustadz Nanang Sonhaji. Ustadz Kausar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Andi Umar sore hari ini bertemu dengan tokoh di Surabaya, tokoh akuntansi syariah. Apa kabar Ustaz Kausar? Alhamdulillah, ini sehat ya? Siap semuanya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuki bahasan, tentunya di tengah kesibukan Ustaz Kausar, Andi aturkan terima kasih terlebih dahulu sudah bisa bergabung bersama kami via Zoom ini. Walaupun mitra JIC tidak mengikuti melalui via Zoom, Andi sudah ingatkan tadi beberapa channel yang bisa ikut gitu kan, artinya tidak terbatas dengan jumlah. Selanjutnya Andi mau undang, Anda mau sapa terlebih dahulu Ustadz Nanang Sonhaji. Assalamualaikum Ustadz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Andi. Iya. Pertanyaan yang sama Ustadz Nanang, apa kabar di Surabaya sana? Alhamdulillah semua sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nanang juga di tengah sibuknya mengikuti kegiatan, terus juga mengurusi kampus dengan mungkin suasananya masih banyak yang daring mungkin pembelajaran. Ustaz Nanang, seperti apa?
Ya, jadi ini semua proses belajar mengajar via daring, Bang Andi. Via daring ya. Iya, baik. Semoga dengan via daring pun tidak mengurangi produktivitas mahasiswa baik selama mengikuti perkuliahan atau juga mengikuti segala macam tugas yang diembankan sebagai bagian tugas mahasiswa. Begitu saja. Allah, mudah-mudahan Bang Andi. Amin, amin. Baik, Ustaz Danang, sebelumnya kita akan berikan kesempatan dulu untuk Ustaz Kausar memberikan satu materi awal sebagai pembuka tentang materi hari ini, bagaimana ragam akad ijarah bagi mitra bisnis. Ustaz Kausar, waktu kami persilakan, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dinikmatihi tatimmus shalihat. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga sempurnalah amal kebaikan kita pada hari ini. Mitra GIC yang saya banggakan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Ustadz Nanang dan juga ada Bang Andi. Hari ini cukup menarik, Bang Andi, materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, karena ini sebetulnya meneruskan dari materi kita yang lalu, khususnya berkaitan dengan akad ijarah. Mitra GIC masih paham, dan juga Bang Andi ya terkait dengan akad istisna. Akad istisna itu yang kita sampaikan kemarin. Jadi ada kriteria barang pesanan, ya, ada kriteria barang pesanan, dan kemudian barang pesanan tadi diproduksi ya dengan menggunakan jasa, ya, jasa tenaga kerja, ada proses pembuatan sehingga itu diperkenankan dengan menggunakan akad istisna. Sedangkan akad ijarah yang kita bahas hari ini itu lebih fokus ke jasa, ya, lebih fokus ke tenaga kerja, ya, atau keahlian, ya. Jadi bukan pada aspek jual beli barang, ya, tapi lebih kepada ya berkaitan dengan jual beli manfaat. Ini sebetulnya jual beli manfaat dari barang. Mitra GIC perlu kita pahami bahwa ijarah ini itu ada kaitan dengan ijarah terkait dengan sewa menyewa barang dan juga berkaitan dengan ya memberikan manfaat jasa, ya, jasa keahlian, ya. Tapi secara umum kita bisa mendefinisikan makna dari ijarah. Ya, ijarah itu adalah akad yang memang di situ ada unsur pemindahan. Tapi apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan itu bukan barang. Yang dipindahkan itu adalah manfaat atau hak guna atau hak pakai atas aset dengan rentang waktu tertentu, ya, dengan pembayaran sewa yang sudah disepakati di awal tanpa diikuti ya, dengan perpindahan kepemilikan. Ini akad ijarah, ini definisinya. Kemudian juga akad ijarah ini ya sebetulnya merupakan jual beli manfaat. Kalau disilakan bai'ul manafi, jual beli manfaat. Dan manfaat itu dalam konteks fikih itu disamakan dengan benda. Jadi ada jual beli benda, maka juga ada jual beli manfaat. Jadi objek yang disewakan itu juga bisa benda berwujud, ya, aset tetap, bisa juga benda yang tidak berwujud, ya, berupa jasa yang kita namakan dengan ijarah multi jasa. Sebelumnya kita pahami dulu mitra GIC berkaitan dengan ketentuan-ketentuan atau yang menjadi landasan syariah dari akad ijarah. Itu adalah sebetulnya beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi saya ambil sebagiannya saja, yaitu yang berkaitan dengan upah pekerja. Ya. Upah pekerja itu di hadis Rasul mengatakan akul ajrohu
qabla an yajifa araquh, yang artinya berikanlah kepada pekerjamu, karyawanmu itu upah ya, sebelum keringatnya mengering ya. Itu menunjukkan dalil dari akad tijarah, jadi berkaitan dengan upah mengupah. Kemudian juga di hadis yang lain disebutkan bahwa jika engkau mempekerjakan pekerja, manis tajaro ajiron falya'lamhu ajrahu, maka beritahukanlah upahnya. Jadi pada akad tijarah itu harus disepakati di awal, itu berkaitan dengan upah mengupah ya, reward atau ujroh ya, dalam bahasanya dikatakan ujroh itu harus disepakati di awal. Kemudian juga pembayaran ujrohnya itu tidak harus dilakukan di awal. Beda dengan akad salam yang harus di awal. Ya, ini jasa itu ya, atau ijarah itu bisa dilakukan pada pertengahan atau bisa pada akhir selesainya masa. Ya, tergantung dengan perjanjiannya. Itu berkaitan dengan dan ulama memang membolehkan ya dengan akad ijarah, tapi akad ijarahnya nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan jenis-jenisnya ya, kemudian berkaitan dengan manfaat dari penggunaan barang ya. Itu salah satunya gini, secara ringkas saya sampaikan bahwa manfaat itu harus bisa dinilai dan bisa dilaksanakan dalam kontrak. Kalau manfaatnya itu tidak bisa dilaksanakan dalam kontrak, artinya pihak pemberi jasa memang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan, maka nggak boleh. Dan juga harus boleh bersifat dibolehkan secara syariat. Jadi tidak boleh melakukan atau menyediakan jasa yang diharamkan. Ya, jasa jasa yang diharamkan itu apapun itu ya, itu dilarang ya. Itu jadi harus ada unsur kebolehan. Kemudian juga berkaitan dengan harus jasa itu bisa dikenali secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan. Itu sedetail mungkin dalam akad memang harus dituangkan. Misalnya berkaitan dengan spesifikasi manfaat, ya, apa manfaatnya, misalnya manfaatnya itu dalam bentuk manfaat sewa, ya, sewa aset. Kemudian jangka waktunya itu harus ditentukan secara jelas di dalam akad. Kemudian juga yang penting bahwa barang yang disewakan itu menjadi amanah di tangan penyewa. Jadi di tangan penyewa. Jika ada kerusakan bukan disebabkan oleh kelalaian, maka penyewa tidak diminta atau tidak diharuskan untuk melakukan ganti rugi. Itu yang penting. Kemudian juga berkaitan dengan jumlah yang dibayarkan, ya, mitra GIC harus paham, mitra bisnis itu berkaitan dengan ujrohnya itu harus jelas. Apapun itu ya, terkait dengan apakah jasanya itu dalam bentuk manfaat barang, ya, atau jasanya itu dalam bentuk manfaat ahlian, atau jasa karena kompetensi keilmuan seseorang, maka itu harus ditentukan, harus jelas besarannya, dan diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang menjalin akad ijarah itu. Kemudian juga bisa dibayarkan dalam bentuk jasa yang lain. Bisa juga tidak punya, tapi diganti dengan jasa lain yang kira-kira mungkin senilai dengan jasa penggantinya, dengan jasa yang dibayarkan tadi. Misalnya jasa sewa rumah bisa diganti dengan sewa mobil ya, dengan harga pasar yang sama. Itu bisa dilakukan. Memang yang penting ada kesepakatan dari masing-masing pihak. Kemudian ujrohnya juga sifatnya fleksibel, bersifat lentur atau fleksibel ya, artinya kalau memang ada perubahan jangka waktu maka bisa dilakukan perubahan ya, tapi jika memang tidak ada hal-hal yang memang menyebabkan adanya perubahan, maka ujroh itu sifatnya tidak boleh berubah sepanjang akad ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, sebelum masuk nanti ke
jenis-jenis dari akad ijarah. Itu tadi kita sudah bahas terkait dengan objek ijarah. Kemudian juga bisa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akad, terkait dengan ujrah atau pembayaran. Nanti sebelum itu mungkin bisa diteruskan lagi nanti pembahasannya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Bang Andi, gimana Bang Andi? Apa perlu ini dulu? Ya, baik, Ustadz Kausa dan Ustadz Nanang, Ya. Kita sudah menyimak dari di awal tadi pembahasan dari Ustadz Kausa, dan saat ini coba kita akan terhubung dengan Ustadz Nanang tentang teknis dari akad ijarah, gitu kan. Kita mungkin banyak mitra JIC juga ingin tahu dalam hal apa saja atau jenis-jenis akad ijarah seperti apa, dan mungkin ketiga kita ingin tahu seperti apa skema pembayarannya. Mungkin di awal seperti itu, nanti kita terus kembangkan bersama Ustadz Nanang. Ustadz Nanang, silakan Ustadz untuk teknis seperti apa di lapangan yang terjadi hari ini dan beberapa saat-saat yang lalu saat akad ijarah ini sudah dikembangkan. Ya, silakan Ustadz Nanang. Terima kasih Bang Andi. Ustadz Nanang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Andi, seluruh rekan-rekan, kawan-kawan orang Muslim, pendengar radio JIC. Jadi akad ijarah ini memang sangat menarik sekali. Saya akan mencoba menceritakan satu kami itu ketika kami berencana menyewa satu rumah, begitu satu tempat. Situ Bondo itu kurang lebih kalau dari Surabaya 4 jaman, karena kalau kami dari namanya itu lagi, sehingga harus menurut budaya Jawa kita sudah siapkan satu bukan untuk kemudian kita gunakan sebagai rumah 2 hari, jadi 2 malam 3 hari. Takdir berkata lain itu Bang Adi setelah dan para pendengar JIC, epidemi corona, proses dan persiapan yang sudah kami siapkan secara matang itu berubah karena ada ketentuan di mana tidak diperkenankan untuk mengadakan kumpul-kumpul, meskipun itu sifatnya adalah untuk tujuan keagamaan, dalam hal ini adalah akad nikah. Jadi pada saat itu kita sudah menyewa tempat, Bang Adi, sudah menyewa beberapa rumah untuk rumah singgah itu. Nah, inilah yang dinamakan tadi, karena kita menyewa satu rumah itu sudah kita lihat, difotokan dan sudah disimulasikan, rumahnya layak, bagus, dan kita sepakat nyewa rumah itu. Artinya apa? Artinya si pemberi sewa itu sudah menginformasikan
sedemikian mana, dan kita sebagai si penyewa juga sudah melihat dan sudah sepakat bahwa rumah tersebut sangat layak bagi kami dan kita pilih itu. Itu Bang. Kemudian ketika wabah corona itu datang, kami menjadi batal untuk memanfaatkan rumah tersebut. Nah, pada saat seperti ini nanti akadnya secara syariah, apakah ini diperkenankan atau tidak? Saya akan menceritakan praktisnya pengalaman kami, nanti Ustadz Kausar akan. Jadi ketika itu saya langsung telepon kepada si pemilik rumah bahwa kami tidak jadi menyewa rumah tersebut dikarenakan ada epidemi corona ini, sehingga ini tidak meminta untuk pergi keluar kota karena pada saat itu Surabaya sedang lockdown. Ya. Kemudian uang yang sudah kami bayarkan sebesar 50% itu kami sampaikan bahwa kalau memang diperkenan. Iya, Ustaz. Menghilang suaranya, Ustaz. Ustaz Nenang, gimana? Masih bisa ditangkap suara kami? Halo, Ustaz Nenang? Ya, baik, Ustaz Kausar. Sambil kita menunggu terkoneksinya kembali, Ustaz Nenang bersama kita. Ustaz Kausar, mungkin di unmute kembali, kita coba dari sisi yang lain. Mungkin kita akan kembali bahas masih di akad ijaroh, Ustaz. Baik. Jadi, poin penting apa lagi kira-kira yang ingin disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini masih dikaitkan dengan akad ijaroh nih? Ya, baik. Tadi Bang Adi dan Mitra GIC sudah paham ya berkaitan dengan objek ijaroh dan juga ujroh, ketentuan-ketentuan. Sekarang kita akan coba masuk lebih dalam berkaitan dengan jenis-jenis akad ijaroh. Iya. Jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan ijaroh itu sendiri, memang khusus sewa. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, akad pemindahan manfaat tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Jadi contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, sewa ya rental mobil, ya sewa rumah, dan beberapa sewa ruko dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan sewa ini ya berlaku nanti siapa yang harus menanggung beban perbaikan ya. Tapi asalnya bahwa ya penyewa itu tidak kayak bertanggung jawab ya untuk melakukan penggantian jika kerusakan itu bukan karena kelalaian, Bang Andi. Kecuali karena ada kelalaian, maka pihak penyewa yang harus bertanggung jawab. Tapi mungkin perbaikan yang sifatnya tidak material, yang mungkin memang berkaitan dengan aksesoris dari aset yang disewakan, ya tentu itu menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa. Ya, itu harus dijelaskan ya di awal. Ya, siapa yang harus menanggung biaya ini, ya, itu harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, Bang Ali dan Mitra GIC, itu berkaitan dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Atau biasanya kita singkatnya IMGT. Artinya itu sebetulnya gini, ijarah muntahiyah bitamlik itu sewa berkaitan dengan ijarah berkaitan dengan jual dan sewa. Ini dalam satu akad. Ya. Jadi Mitra GIC, kalau ada akad yang menyebutkan yang mensyaratkan ya bahwa saya jual aset ini ya, kemudian ya penjual tadi dia juga sekaligus mensyaratkan saya jual tapi dengan syarat asetnya saya sewa. Maka ini yang tidak dibolehkan. Ketika dua akad tadi bergabung jadi satu. Jadi harus dipisahkan. Jadi kalau ada akad jual,
ya harus terpisah dengan akad sewa. Jadi sudah terjadi akad jual beli, baru kemudian pihak pembeli mungkin dia bisa menawarkan kepada pihak penjual, atau sebaliknya mungkin penjual menawarkan kepada pihak pembeli, ya, atau pihak pembeli mencoba untuk melakukan akad sewa tanpa ada persyaratan atau ketergantungan dengan akad yang sebelumnya. Kemudian juga bisa juga dalam bentuk ijaroh dan ijaroh lanjut. Jadi ijaroh dan ijaroh lanjut mungkin nanti bisa dikembangkan lagi nanti. Ini ada Ustadz Nanang sudah bergabung kembali. Mungkin Bang Andi bisa diteruskan ke Ustadz Nanang. Iya, baik. Tapi yang diingatkan kembali untuk mitra gizi untuk Ustadz Nanang tadi, kita akan bicara banyak tentang teknis yang terjadi di lapangan seperti apa, dan paling banyak dilakukan akad ijaroh itu dalam hal apa saja begitu ya. Dan kita akan kembali untuk lanjutkan, tadi ada studi kasus yang Ustadz Nanang Sunhaji angkat, ini menarik sekali karena saya pikir banyak di keseharian kita bisa. Mungkin bisa lanjutkan kembali tentang bahasan teknis dari akad ijaroh ini, Ustadz. Terima kasih Bang Andi, Ustadz. Jadi memang akad ijaroh ini luar biasa menarik dan sangat relevan sekali dalam kondisi seperti saat ini, Bang Andi. Di mana hal-hal yang umum yang mestinya bisa kita lakukan sekarang ini menjadi tidak bisa kita lakukan, dan itu merupakan hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Saya akan meneruskan kejadian yang saya alami langsung itu tadi. Memang kalau kita lihat ya, musim nikahan itu banyak sebenarnya mitra muslim itu menggunakan akad ijaroh. Karena apa? Banyak akad sewa yang dilakukan, mulai sewa gedung, sewa mobil, sewa rumah, sewa baju pengantin, ya. Gitu kira-kira. Jadi banyak semua sewa-sewa yang sebenarnya itu sudah dilakukan transaksinya jauh sebelum wabah epidemi corona itu melanda di negara kita, Bang. Begitu bulan Maret Indonesia mulai terpapar corona, maka apa yang kemudian sudah dilakukan, sudah ditransaksikan itu menjadi hal yang sangat menjadi masalah buat si penyewa maupun si pemberi sewa. Nah, ini yang saya katakan, saya sepakat tadi oleh Ustadz Fauzan. Jadi topik ijaroh ini sangat menarik sekali. Nah, saya lanjutkan tadi. Ketika kami kemudian memutuskan untuk tidak jadi menggunakan sewa rumah yang akan kami tinggali untuk acara prosesi pernikahan. Nah, prosesnya adalah dalam akad syariah itu pembatalan sepihak itu saya menyewa, kemudian si pemilik rumah bersedia menyewakan, dan harga yang ditetapkan sudah disepakati, metode pembayarannya sudah disepakati, tetapi kemudian ada wabah corona, kemudian kami membatalkan, itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi membatalkannya menarik uang secara sepihak. Kenapa? Karena ada satu pihak yang dirugikan, Bang Andi. Siapa itu? Yaitu si pemberi sewa. Karena si pemberi sewa itu kan sudah mengharapkan, sudah mencatat itu sebagai pendapatan yang akan diterima. Itu kalau dalam akuntansi itu namanya akrual itu, Bang Andi. Itu pendapatan yang akan diterima itu sudah diterima di muka. Kalau saya kemudian membatalkan dan saya minta ganti untuk dikembalikan, sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi ketika kami mengkomunikasikan itu, Bang Andi, kepada si pemberi sewa, si pemilik rumah, dan beliaunya bersedia memahami kondisi ada sifat ikhlas dan ridho, baik si pemberi sewa ikhlas untuk mengembalikan uangnya, kemudian juga si penyewa tidak memaksakan, itu boleh. Nah, nanti saya juga akan minta pendapat dari Ustadz Fauzan, apakah seperti ini termasuk dalam hal-hal yang disyariatkan, begitu, diperbolehkan ketika kita meminta uang pengembalian dari sewa karena sesuatu hal yang tidak jadi, bukan karena kesalahan si penyewa maupun si pemberi sewa, karena ini adalah suatu keadaan, itu Bang Andi, corona ini adalah suatu keadaan yang bukan manusia yang mengendalikan, begitu.
Ini apakah boleh? Itu yang menjadi PR nanti untuk Ustadz Kausar bisa membantu menjelaskan. Mungkin itu Bang Adi dulu satu kasus, nanti kita akan bergeser ke kasus-kasus. Terima kasih Bang Adi. Ustadz Kausar mohon pencerahan Ustadz. Aset, kemudian tidak sampai berakhir periode asetnya itu, dia tidak melakukan atau tidak bisa untuk memanfaatkan atau menggunakan aset itu, maka saja aset itu diijarah lanjutkan. Ya, diijarah lanjutkan itu artinya disewakan lagi kepada pihak ketiga, bisa juga kepada pihak pemilik aset. Ya, dengan menggunakan biaya sewa yang tentu disepakati. Ya, kalau dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nanang, memang ada syarat-syarat dalam perjanjian itu yang mengikat dari masing-masing pihak, dan jual beli itu termasuk di dalamnya adalah akad ijarah itu bisa terjadi dan bisa berakhir dengan kesepakatan dari dua belah pihak. Ini yang membedakan akad ijarah itu dengan akad jualah. Akad jualah itu salah satu pihak boleh membatalkan meskipun tanpa pengetahuan pihak yang satu lagi. Misalnya dalam penjualan aset rumah, saya minta beberapa kolega untuk menjualkan rumah, gitu kan? Nanti ketika rumahnya sudah laku terjual, maka baru diberikan komisi. Ini lebih memang mirip-mirip dengan akad ijarah, tapi sebetulnya akad jualah. Karena pemberian komisi tidak diberikan kecuali setelah dia berkinerja baik atau sudah laku terjual dan seterusnya. Ini terkait dengan kinerja. Tapi kalau ijarah itu harus dua pihak yang istilahnya bersepakat untuk mengakhiri. Kalau salah satu pihak tidak bisa. Kalau dengan kondisi yang tadi disampaikan dan disituasikan oleh Ustadz Nanang, dalam kondisi masing-masing pihak atau pihak, khususnya pihak pemberi atau pihak pemilik ya, pemberi sewa itu ridho, ya insya Allah tidak apa-apa, karena memang al-muslimuna ala syurutihim dan inamal bai'u antarodin. Ya, sesungguhnya orang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah diperjanjikan, dan juga ada hadis yang lain, sesungguhnya jual beli itu ya hanyalah dengan ridhoan. Jadi kalau masing-masing pihak sudah ridho, sudah sepakat untuk mengakhiri, ya tidak jadi masalah, insya Allah. Karena ya sudah dipertimbangkan, artinya secara finansial dia juga mungkin tidak rugi, dan mungkin perlu ada penggantian ya Ustaz Ana. Jadi penggantian senilai dengan kira-kira kerugian realnya yang dia derita berapa, ya sehingga itu yang dibebankan kepada pihak penyewa. Itu yang mungkin Ustaz Nanang sama Kang Andi. Ya, baik. Mau ke Ustaz Nanang lagi, Ustaz. Kalau tadi salah satu kasus yang diangkat oleh Ustaz Nanang itu kan kejadiannya bukan muncul dari pihak penyewa atau yang menyewakan gitu ya, tapi memang benar-benar di luar dugaan dari keduanya gitu ya. Kalau misal dari tiba-tiba masalah muncul dari yang menyewakan, entah barangnya yang disewakan gitu kan, atau ada kejadian lain. Nah, skema pembayaran dan hal-hal yang harus dihindari oleh keduanya agar tetap akad ijarah ini ternodai dan tetap berjalan syariah, seperti apa Ustaz? Karena saya pikir di tengah perjalanan banyak sekali yang sudah telah terjadi transaksi ijarah, tapi di tengah perjalanan ada kejanggalan sehingga tidak bisa dilanjutkan begitu ya. Ya, mungkin Ustaz. Terima kasih Bang Adi. Jadi akad ijarah ini bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah pada aset atau aktiva, pada hal-hal fisik yang dapat dengan mudah kita lihat, kita pegang begitu. Kemudian bisa memberikan manfaat kepada si penyewa. Yang kedua adalah dari aspek jasa. Kalau dari aspek jasa ini memang kita secara fisik tidak bisa melihat, tidak bisa memegang, namun jasanya itu bisa kita rasakan.
Itu Bang, itu dulu. Yang tadi yang di awal saya contohkan itu adalah aset ya, seperti tadi sewa rumah, sewa mobil. Nah kalau yang jasa ini contohnya adalah sekarang ini yang lagi marak itu jasa laundry. Kita melihat beberapa, terutama teman-teman yang hidup di kota metropolis dengan kesibukan waktunya gitu ya, dengan berbagai variasi pekerjaannya, sehingga sudah tidak sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas tetapi membutuhkan waktu yang lama. Nah ini kemudian di-outsourcingkan bahasanya ya, menggunakan jasa-jasa dari pihak lain. Nah berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Andi, syarat-syarat apa kemudian yang harus kita perhatikan dalam akad ijarah ini, terutama dari sisi si pemberi atau si penyewa atau si pemilik barang. Yang pertama adalah bahwa akad ijarah ini mensyaratkan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan itu yang pertama adalah harus bisa memberikan manfaat secara syariah. Jadi jangan sampai kemudian barang yang kita sewakan ini barang yang dilarang oleh undang-undang, oleh peraturan di negara kita ini, meskipun kita sewa tetapi secara fisik penggunaan barangnya sudah nggak bagus, nggak baik, itu juga nggak boleh. Itu ya. Yang kedua adalah ya, si penyewa ini ya, harus bisa memberikan dan menjamin bahwa barang atau aset yang disewakan itu bisa memberi manfaat kepada si penyewa itu dengan baik, dengan benar. Oleh karena itu di sini keterbukaan untuk memberikan ya pelayanan yang terbaik itu harus dilakukan. Misal Bang Andi, kalau saya mau menyewakan mobil, maka saya harus bisa memastikan bahwa mobil yang saya sewakan itu adalah layak jalan. Jangan sampai saya menyewakan mobil tetapi mobilnya tidak layak jalan. Ini tentu akan merugikan dan bisa membahayakan si penyewa. Itu. Yang kedua, misalkan dalam bidang jasa laundry, gitu ya, saya harus bisa memastikan bahwa pakaian yang diberikan kepada saya itu tidak tercampur oleh pakaian-pakaian dari customer saya yang lain. Kemudian saya juga harus bisa menjamin bahwa ya pakaiannya yang diberikan pada saat diserahkan ke kami dalam kondisi baik, maka nanti ketika kami serahkan juga harus dalam kondisi baik. Artinya kondisi baik seperti ini, biasanya ya masuk baik, begitu selesai di laundry ternyata kusut atau robek atau kena lunturan. Nah ini hal-hal ini yang dapat merugikan. Prinsipnya adalah dalam konsep akad ijarah ini jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik itu si penyewa maupun yang memberi sewa. Seperti itu Bang Andi. Jadi konsep prinsip dasarnya seperti itu. Mungkin nanti Ustaz Kausar juga bisa menambahkan terkait dengan konsep-konsep yang tadi ditanyakan oleh Iya, saya menambahkan dengan konsep yang tadi sudah diberikan gambaran juga oleh Ustaz Danang Sonaji. Seperti apa Ustaz Kausar? Ya, jadi kalau berkaitan dengan akad ijarah ini, yang paling penting adalah bagaimana memberikan kepuasan ya kepada ya customer ya, keterbukaan informasi tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Nanang, dan juga jaminan ya. Jadi jaminan ini, garansi ini wajib diberikan oleh pihak pemberi sewa atau pemilik terhadap aset yang disewakan. Ini jaminan harus ada. Ketika misalnya pihak pemberi tidak mampu memberikan jaminan, ada produk cacat, maka dia wajib untuk mengganti dengan produk lain. Misalnya ketika menyewa mobil, ternyata yang disewa itu mobilnya rusak, ya, atau ada cacat yang lain, maka kewajiban dari pihak pemberi sewa untuk mengganti dengan produk yang lain. Dan kewajiban dari penyewa itu harus menjaga aset yang disewakan. Kenapa? Karena aset yang disewakan itu bukan miliknya. Itu adalah milik dari pemberi atau pemilik aset, sehingga dia berkewajiban untuk menjaga amanah itu dengan jalan dia melakukan ya perbaikan ya perawatan dari aset yang dia sewa. Nah, terus bagaimana beban-beban yang terkait dengan perbaikan atau pemeliharaan itu prinsipnya kalau sifatnya material atau memang terjadi kerusakan-kerusakan bukan karena kelalaian penyewa, maka itu menjadi tanggungan dari pihak pemilik. Ya, kecuali mungkin yang berkaitan dengan
biaya-biaya yang sifatnya tidak material, yang mungkin terkait hanya dengan estetika atau untuk mempercantik aset itu gitu ya, itu baru merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari pihak penyewa. Itu yang harus kita pahami berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ya, jika misalnya itu sudah dipahami, maka nanti diharapkan ya tidak menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak. Pentingnya akad, dan akad ijarah itu berarti akad yang sebetulnya bisa diinovasikan, bisa berkembang itu akad ijarah ini, karena luas sekali ini skupnya itu. Ya. Betul kan, akad ijarah yang sifatnya inovatif gitu. Dan sekarang kita tahu dengan kondisi sekarang yang mudah itu adalah endorse iklan produk-produk itu, Bang Andi, itu juga termasuk kategori ijarah. Cuman yang harus diperhatikan nanti ada bahasan terkait dengan produknya ya harus halal, nggak boleh menampilkan perempuan yang atau wanita akhwat yang membuka aurat dan seterusnya, itu ya Bang Andi ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Tapi intinya ujrohnya itu ya dibolehkan atau halal karena memang ini akad yang berkaitan dengan jasa seseorang kepada pihak lain. Dia sudah memberikan jasanya, maka dia berhak seperti kalau dalam ayat itu disebutkan seorang yang menyusui anak yang bukan anaknya, terus kemudian dia mendapatkan ajar atau balasan, kemudian berkaitan dengan pihak yang pekerja itu harus, ya pekerja ini juga Bang Adi, jadi bisa juga berkaitan dengan karyawan. Jadi akad antara karyawan dengan perusahaan itu juga akad ijarah. Maka pilihlah karyawan atau staf khusus kita, ya, itu orang yang al-qawiyul amin, orang yang kuat, orang yang berintegritas, ya orang yang punya kompetensi, dan juga adalah orang yang bisa dipercaya, amanah. Itulah yang penting dari akad beragam akad ijarah. Iya, Ustaz, kalau kita kembali melihat di lapangan begitu, kita antisipasi andai akad ijarah di tengah perjalanan tidak semulus saat kita membuat akad tersebut. Entah ada pengaruh-pengaruh yang tadi, akibat-akibat yang tadi kita sampaikan atau di luar itu. Nah, pihak yang menengahi antara si penyewa dengan yang menyewa, siapa yang paling tepat, Ustaz? Ya, harusnya kalau ada masalah itu ya kita kembalikan pada ya untuk orang yang punya keahlian dalam mendamaikan masalah. Artinya duduk persoalannya kan harus tahu kan itu kan, harus masing-masing harus menceritakan duduk persoalannya, sehingga nanti apapun yang menjadi problem atau masalah di antara keduanya itu harus diurai satu persatu, diidentifikasikan, sehingga bisa ditetapkan ya keputusan yang adil, keputusan yang tidak berat sebelah, dan keputusan yang memberikan keadilan untuk semuanya. Jadi baik dari sisi pemberi aset atau dari sisi penyewa, masing-masing itu dilindungi, masing-masing itu dijaga haknya. Bagi penyewa juga dia bisa menggunakan fasilitas aset yang sudah dia bayar dengan sesuai dengan harapan dia. Kemudian dari pihak pemberi aset itu juga dia wajib untuk memberikan kenyamanan, wajib untuk menjamin aset yang dia sewakan, dan dia juga punya hak untuk mendapatkan penerimaan ujroh dari pihak penyewa ya dengan lancar. Adapun nanti ketika terjadi masalah-masalah itu, maka sebaiknya ya didetailkan di dalam akad. Ya, didetailkan di seperti itu, Andi. Ya, baik. Andi Umar mau ke Ustadz Nanang lagi. Ustadz Nanang, kita masih terus ingin menyapa antara yang menyewakan atau yang menyewa gitu kan. Antara keduanya ini kan pasti tidak boleh ada salah satu pun yang dirugikan sementara satu lain diuntungkan. Artinya harus di kedua-duanya merasakan. Kalau memang
transaksi itu untung, berarti keduanya harus merasakan. Atau juga sebaliknya, ketika itu di kondisi harus rugi, maka harus ditanggung juga bersama. Misal untuk memastikan keuntungan itu dirasakan bersama atau kerugian itu dirasakan bersama, seperti apa harus yang dilakukan oleh keduanya nih. Saat ini penting juga karena biar transaksi atau akad ijar ini terus berjalan berkesinambungan sampai tidak terbatasnya waktu yang disepakati oleh keduanya, Ustaz. Baik, Bang Andi Umar. Jadi hal yang utama yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus membuat kesepakatan tertulis. Itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi harus tertulis, Bang Andi. Apapun itu kita harus tulis, kemudian dua belah pihak harus bisa mempelajari dan memahaminya secara komprehensif, menyeluruh. Biasanya dalam proses sewa itu ada namanya perjanjian kontrak sewa. Dalam perjanjian kontrak sewa itu mengatur hak dan kewajiban si penyewa maupun yang menyewakan. Itu diatur dengan jelas. Nah, tentu saja dalam kontrak perjanjian sewa itu, poin-poin yang ada tidak boleh merugikan antara si penyewa maupun si pemilik aset. Yang menyewakan maupun yang menyewa itu harus sama-sama saling dilindungi. Itu yang pertama, Bang Andi. Yang kedua, ya, yang harus disepakati adalah tadi kita harus juga berani jujur kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, saya punya kasus ini, Bang Andi, ya. Ada satu teman itu menyewa, Bang Andi, kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Begitu. Nah, suatu saat ketika musim hujan itu salah satu atapnya itu bocornya luar biasa. Ternyata setelah diselidiki beberapa genteng pecah. Nah, kalau kita lihat dari penyebab bocornya kontrakan tersebut karena genteng, tentu saja ini bukan karena kelalaian si penyewa. Karena si penyewa, ya, risikonya amat sangat kecil sekali ketika dia harus berinteraksi di genteng. Artinya kerusakan genteng itu tidak dari si penyewa. Saat ditelusuri juga si penyewa ini tidak memiliki anak kecil, gitu, anaknya sudah besar-besar dan relatif tidak pernah menjamah wilayah daerah genteng itu. Nah, ketika terjadi kerusakan, maka sebaiknya begitu ya, yang harus melakukan perbaikan itu adalah si pemilik. Si pemilik, jangan dibebankan kepada si penyewa. Beda halnya ketika wastafel yang ada di dalam kontrak itu. Nah, ini juga tidak fair kalau kemudian si pemilik kontrakan yang harus membetulkan. Karena apa? Karena itu adalah akibat dari kelalaian si penyewa. Karena dipakai, dimanfaatkan di kontrak, kemudian tidak dijaga. Seperti tadi Ustaz Tausar menyatakan bahwa ketika ada barang yang disewa ini, tugas si penyewa itu harus mampu menjaga aset yang disewa itu dalam kondisi baik. Ketika diserahkan baik, maka nanti dikembalikannya juga dalam kondisi baik. Nah, ketika seperti ini kasusnya, maka si penyewa yang harus melakukan perbaikan. Nah, hal-hal semacam ini, toleran-toleran semacam ini, ketika itu dipahami antara si penyewa dengan yang memberi sewa, itu akan risiko terjadinya perselisihan. Di samping secara tegas perjanjian, aturan yang tertulis itu sudah disepakati bersama. Itu penting sekali, Bang Andi, dalam akad ijarah. Kira-kira seperti itu, Bang Andi. Ya, baik Ustaz Nanang. Terima kasih. Baik Ustaz Nanang dan juga Ustaz Kausar. Sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan menemani mitra GIC. Sampailah kita di penghujung ini, tapi sebelum kita pamit undur diri, mungkin kita ingin berikan catatan akhir dari pertemuan kita hari ini terkait dengan akad ijarah. Ustaz Nanang, Ustaz Kausar, silakan. Baik, apa yang sudah kita diskusikan hari ini itu sangat bermanfaat insyaallah ta'ala bagi mitra GIC. Dan yang penting adalah dalam akad ijarah ini adalah niatkan ya, akad ijarah itu dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan harus ya bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dan juga pihak pemberi sewa. Dan masing-masing harus menunaikan hak orang lain. Selain kewajibannya harus dia
dia tunaikan, maka dia harus menjaga hak dari masing-masing dia, sehingga akad ijarah yang kita lakukan itu sesuai dengan real yang diatur dalam agama kita, itu akan memberikan keberkahan ya, dalam penghasilan mitra GIC, dan akan memberikan kenyamanan, dan akan berlanjut ya terus ya akad ijarah itu dengan pihak yang sudah dijalin sebelumnya atau pihak-pihak yang lain. Demikian Pak Andi yang bisa saya ringkas. Iya, baik Ustadz Kausar, terima kasih. Sekarang Ustadz Anang, Ustadz mungkin punya catatan akhir dari pertemuan kita hari ini sebelum kita pamit dari ruang mitra JC. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan dalam akad ijarah ini adalah konsistensi antara si penyewa maupun yang memberikan sewa itu untuk tunduk pada kesepakatan yang sudah disepakati bersama, baik itu yang bersifat tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Tetapi saya lebih menyarankan kesepakatan itu alangkah lebih baiknya jika dilakukan secara tertulis. Seperti itu Bang Andi. Iya, baik. Di statement akhir, bagaimana kita tunduk kepada kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak tadi saja, agar kemanfaatan yang disewakan itu juga bermanfaat baik kedua belah pihak. Mudah-mudahan kita bisa perhatikan lebih mitra JC dari akad ijarah yang barangkali sudah pernah Anda lakukan atau saat ini sedang terjadi dalam bisnis mitra GIC dalam ragam model bisnis yang tadi sudah beberapa poin yang digambarkan oleh Ustadz Kausar dan juga Ustadz Nanang. Semoga harapan kita lancar selalu, kita bersama dalam bisnis yang sekarang kita garap ini, dan tentunya kami aturkan terima kasih lagi untuk Ustadz Kausar dan juga Ustadz Nanang atas materi yang disampaikan, ilmu yang amat sangat bermanfaat buat Andi Unwar dan untuk mitra GIC. Mitra, inilah perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami kembali sarankan untuk Anda mitra JC, andai saja Anda tadi baru menyimaknya di tengah pertemuan kita, Anda bisa mengikutinya full kajian ini melalui channel JC TV, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen agar kemanfaatan kita semakin meluas tentunya ya. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Nanang, syukron sore hari ini. Alhamdulillah. Ilmunya luar biasa. Iya, Ustadz Kausar juga terima kasih banyak sore hari ini. Sama-sama Bang Andi, insya Allah Sudah semakin sehat jadi kita ya. Iya, baik. Saya mau izin dulu karena belum ngabsen ini. Oke, silakan. Silakan, insya Allah kita lakukan di Kamis depan, insya Allah Ta'ala. Baik, Silakan Bang Andi. Baik, yuk kita lewat aja langsung ya. Ya, Bang Andi. Assalamualaikum.